Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum memulai video kali ini, izin memperkenalkan diri. Nama saya Aulia Alfari dengan NPM 2022 4064 050088 dari kelas 1B program studi PGSD. Pada video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Apresiasi Sastra Indonesia, yaitu menceritakan kembali cerita anak yang berjudul Sang Kuryang, asal usul Gunung Tangkuban Perahu. Selamat menyaksikan. Pada zaman dahulu di Parahyangan, Jawa Barat, terdapat sebuah kerajaan dengan raja yang sangat gagah dan perkasa bernama Prabu Galuga. Prabu Galuga tinggal sendiri di istana dengan para pengawalnya. Prabu Galuga juga memiliki seorang ayah, tetapi ayahnya tidak tinggal di kerajaan, melainkan bertapa di sebuah pertapaan yang jarang pulang. Prabu Galuga sudah berusia 40 tahun, tetapi dia belum beristri dan tidak ingin beristri. Oleh karena itu, terkadang ayahnya pulang untuk memberikan nasihat kepada Prabu Galuga. "Wahai anakku, sudah saatnya kau menikah untuk mendapatkan istri dan memiliki keturunan sebagai penerus kerajaan ini." Nah, nasihat dari ayah Prabu Galuga. Ayahku, tenang saja. Jika saatnya tiba, pasti aku akan mendapatkan jodohku. Lagi pula aku belum ingin beristri, jawab Prabu Galuga. Kau ini bagaimana? Sudah kodratnya kau memiliki istri dan melahirkan seorang anak sebagai penerus kerajaan ini. Kau tidak boleh melanggar ketentuan yang maha kuasa. Baiklah ayah, akan aku pertimbangkan nasihatmu. Kalau begitu, aku akan kembali ke pertapaan. Seminggu setelah kepulangan ayah ke pertapaan, terdengar bahwa ayahnya telah meninggal dunia. Dan Prabu Galuga sangat senang, karena tidak ada lagi yang mengekang Prabu Galuga untuk segera menikah. Selain itu, Prabu Galuga juga memiliki hobi berburu. Ketika hobi berburunya ini muncul di dalam hati, tidak ada seorang pun yang bisa memberhentikannya. Urusan kerajaan menjadi nomor 11. Dan pada saat itu, Prabu Galuga bersama para prajuritnya menuju ke hutan untuk berburu. Pada saat itu musim kemarau. Prabu Galuga dan para rombongan prajuritnya menuju ke hutan untuk berburu hewan buruan. Biasanya Prabu Galuga dalam 1 jam sudah mendapatkan hewan buruannya. Tetapi kali ini Prabu Galuga sudah hampir seharian namun tidak mendapatkan hewan buruannya. Ada apa ini? Kenapa anak panahku tidak pernah mengenai sasaran? Tanya dalam hati Prabu Galuga. Kemudian pada saat itu Prabu Galuga merasa ingin kencing atau buang air kecil. Prabu Galuga pun memerintahkan para prajuritnya untuk segera meninggalkan Prabu Galuga sendirian di tempat itu. Setelah Prabu Galuga memerintahkan prajuritnya dan prajuritnya meninggalkan Prabu Galuga sendirian di situ, Prabu Galuga segera menuju ke dalam semak-semak. Nah, setelah sampai di semak-semak, Prabu Galuga membuang air kencing. Tak disangka, dalam semak-semak itu ada tempurung kelapa dan air seni Prabu Galuga itu tergenang dalam tempurung kelapa itu tanpa disadari oleh Prabu Galuga. Setelah selesai, para Prabu Galuga dan para prajuritnya kembali pulang ke istana. Dan setelah Prabu Galuga dan para prajuritnya pergi dari tempat itu, datanglah seekor babi-babi menuju semak-semak itu dan menjilati air kencing Prabu Galuga tersebut. Atas kehendak dewa, babi betina itu pun hamil. Konon katanya, babi betina itu adalah jemaah bidadari yang dikutuk para dewa yang ingin menjadi manusia. Dewa pun mewujudkannya, tetapi tidak dalam bentuk manusia, melainkan babi tersebut melahirkan anak manusia. 9 bulan pun berlalu. Babi tersebut melahirkan anak manusia yang sangat cantik di semak-semak tersebut. Dan 9 bulan itu pun Prabu Galuga kembali ke hutan tersebut dan tepat di tempat dia 9 bulan lalu dia berburu.
Prabu Galuga dan para prajuritnya tiba di tempat itu. Prabu Galuga pun mendengar suara tangisan bayi dan berkata dalam hatinya, "Suara bayi siapakah itu?" ucap Prabu Galuga. Kemudian para pengawalnya pun menjawab pertanyaan Prabu Galuga atau menanggapi pertanyaan Prabu Galuga. "Tidak usah dihiraukan Prabu, mungkin itu suara peri atau jin penunggu hutan ini." Lama kelamaan suara bayi tersebut makin keras. Seperti ditarik kekuatan gaib, kaki Prabu Galuga melangkah menuju suara bayi tersebut. Ketika sudah sampai di bayi tersebut, ketika melihat bayi tersebut, Prabu Galuga terkejut. Bayi siapa kayak ini? Anak siapa kayak ini? Tega sekali orang tuanya meninggalkan bayi ini di dalam hutan seperti ini. Kemudian Prabu Galuga mengambil bayi tersebut dan menggendongnya. Pada saat menggendongnya, terdengar bisikan di telinga Prabu Galuga. "Hai Prabu Galuga, itu adalah anakmu dari seorang dewi atau bidadari yang sedang menjalani kutukan dari para dewa. Kau sudah ingin menghindar dari kodrat seorang manusia, yaitu menikah dan mempunyai anak. Kau tidak bisa melarikan diri dari kodrat tersebut. Lantas, bawalah anak ini dan asuhlah dengan penuh kasih sayang." Kemudian Prabu Galuga membawa bayi tersebut pulang ke istana dan diberilah nama Nyi Dayang Sumbi. 17 tahun berlalu. Nyi Dayang Sumbi tumbuh menjadi wanita yang cantik dan jelita. Kecantikannya terdengar sampai ke negara tetangga. Hampir setiap pekan datang lamaran. Namun Nyi Dayang Sumbi menolak lamaran tersebut. Prabu Galuga pun berpikir, apakah ini karmaku? Prabu Galuga pun menemui anaknya untuk mendapatkan kepastian jawabannya. "Wahai anakku, sudah seharusnya kau beristri dan berkeluarga. Maaf ayahanda, hamba belum siap." Jawaban itu membuat Prabu Galuga sangat kesal dan marah. Kemudian Prabu Galuga memberikan dua pilihan kepada Nyi Dayang Sumbi. "Jika kau ingin tetap tinggal di istana, maka kau harus menikah dan berkeluarga." Kemudian pilihan kedua, "Jika tidak, kau akan kuasingkan di tepi hutan dan hanya ditemani oleh seekor anjing. Kau hanya bisa kembali ke istana jika aku menyuruhmu." Kemudian Nyi Dayang Sumbi diasingkan ke tepi hutan dan dibuatkan sebuah dangau. Untuk mengisi kebosanan tersebut, Nyi Dayang Sumbi menenun atau membuat kain tradisional. Dan pada saat itu, tongkat Nyi Dayang Sumbi terjatuh ke dasar dangau. Tanpa terpikir panjang atau tidak ada pikiran, Nyi Dayang Sumbi mengatakan bahwa siapa yang membawakan tongkatku kembali kepadaku akan kujadikan dia suamiku. Tak disangka, si Tumang dengan tertatih-tatih ke atas dangau dengan membawa tongkat tersebut. Nyi Dayang Sumbi terkejut bukan main. Kemudian Nyi Dayang Sumbi menjawab, yang kumaksud bukan kau Tumang." Nyi Dayang Sumbi ingin menolak, tetapi terdengar bisikan di telinganya. "Nyi Dayang Sumbi, sesungguhnya kau adalah keturunan seorang dewi atau bidadari, dan seorang bidadari pantang menjilat ludahnya sendiri. Lagi pula si Tumang itu adalah seorang pangeran atau dewa yang sedang menjalani kutukan dari para dewa." Meskipun demikian, Nyi Dayang Sumbi merasa berat untuk menikah dengan seekor anjing bernama Tumang. 9 bulan pun berlalu. Nyi Dayang Sumbi dikaruniai seorang anak yang gagah perkasa yang diberi nama Sang Kuryang. 7 tahun pun berlalu. Sang Kuryang kecil tumbuh besar dan sudah pandai berburu bersama si Tumang. Sang Kuryang tidak mengetahui bahwa si Tumang ini adalah ayah kandungnya, karena Nyi Dayang Sumbi tidak pernah menceritakan bahwa si Tumang adalah ayah kandungnya. Dan pada saat berburu seperti biasa, Nyi Dayang Sumbi meminta si Tumang untuk membawakan sebuah daging untuk dimasaknya dan dimakannya. Dengan enteng, si Tumang menjawab, "Baik Bu,
akan kubawakan sebuah daging untuk ibu. Kemudian Sang Kuryang dan si Tumang ini pergi ke hutan untuk berburu. Tidak biasanya Sang Kuryang mendapatkan hewan buruan dengan cepat. Namun kali ini Sang Kuryang tidak mendapatkan hewan buruannya. Dan pada saat itu ada seekor babi lewat dan berpapasan dengan si Tumang. Mereka berdua seperti mengobrol dan Sang Kuryang merasa sangat aneh dan segera menyuruh si Tumang untuk segera menggigit babi tersebut. Si Tumang hanya terdiam saja karena dia tahu bahwa babi tersebut adalah mertuanya. Si Tumang merasa bingung harus mengikuti si Sang Kuryang atau tidak. Kemudian babi tersebut lari dan Sang Kuryang menyuruh si Tumang untuk segera mengejar babi tersebut. Namun si Tumang hanya terdiam saja. Dan Sang Kuryang berkata, "Bodoh sekali kau anjing. Sudah kau tidak boleh menolak perintahku." Si Tumang hanya terdiam saja kebingungan. Kemudian Sang Kuryang menarik anak panahnya dan mengarahkan ke babi tersebut. Namun babi tersebut segera lari ke dalam semak-semak. Tak disangka panah tersebut mengenai perut si Tumang. Kemudian si Tumang pun tergeletak lemas hingga tak berdaya dan kemudian mati. Kemudian Sang Kuryang menarik pisaunya dan mendekati si Tumang tersebut. Kemudian si Sang Kuryang menyembelih si Tumang. Andaikan si Sang Kuryang tahu, mungkin dia tidak akan melakukan hal sekecil terhadap ayahnya. Kemudian si Tumang pun mengambil hati dan dagingnya yang enak untuk dimasak oleh ibunya. Kemudian Sang Kuryang pun membawa hati dan daging si Tumang itu kembali ke rumah dan menyuruh ibunya untuk memasaknya. "Ini ibu, daging dan hatinya sudah kudapatkan." Setelah memasaknya, setelah dikasihkan oleh ibunya, kemudian ibunya memasaknya daging tersebut hingga matang. Dan setelah matang dan dimakan oleh ibunya dan si Sang Kuryang, ibunya pun bertanya, "Sang Kuryang, di manakah si Tumang? Kok dia tidak terlihat?" Dengan enteng Sang Kuryang menjawab, "Itu adalah hati dan daging si Tumang, ibu." Kemudian ibunya sangat kesal dan marah, berkata, "Anak durhaka kau, Sang Kuryang. Tega sekali kamu, Sang Kuryang, seperti itu." Sang Kuryang pun terkejut. "Ada apa, ibu? Kenapa ibu memarahiku?" Kemudian ibunya mengambil sebuah centong nasi dan memukulkannya ke kepala Sang Kuryang dengan keras dan menimbulkan luka. Kemudian Sang Kuryang bertanya-tanya, Kenapa ibu marah sekali denganku?" Kemudian Sang Kuryang diusir oleh ibunya. Sang Kuryang pun pergi di tengah hujan lebat. Kemudian Sang Kuryang bertemu dengan seorang pertapa yang sakti. Sang Kuryang pun berguru dengan pertapa tersebut hingga Sang Kuryang menjadi pria yang kuat dan sakti mandraguna. Setelah pertapa tersebut menurunkan seluruh ilmunya ke Sang Kuryang, kemudian pertapa tersebut mengatakan, "Wahai Sang Kuryang, sudah saatnya kau pergi mengembara dan teruslah berjalan kau ke arah barat. Jangan pernah jalan ke arah selatan." Kemudian Sang Kuryang pun bertanya, "Kenapa saya tidak boleh berjalan ke arah selatan?" "Jika kau berjalan ke selatan, maka akan ada musibah besar menimpamu." Kemudian Sang Kuryang berjalan ke arah barat dan bertemu dengan seorang para perampok. Kemudian Sang Kuryang dengan mudah mengalahkan perampok tersebut. Terus berjalan ke arah barat dan kemudian Sang Kuryang terus beradu kekuatannya dengan para manusia. Sang Kuryang pun dengan mudah mengalahkan penjahat-penjahat tersebut. Dan pada saat itu Sang Kuryang bertemu dengan Raja Jin. Dan Sang Kuryang beradu kekuatan dengan Raja Jin tersebut. Sang Kuryang pun mengalahkan Raja Jin. Dan Raja Jin itu meminta ampun kepada Sang Kuryang.
Ampun tuanku, aku mengaku kalah dan menyerah. Apapun akan aku turuti perintahmu. Bagaimana caraku memanggilmu, Raja Jin? Cukup kau panggil namaku dan hentakkan 3 kali kakimu ke bumi, maka aku akan datang bersama dengan rombonganku. Baiklah Raja Jin. Tak disangka, pada saat itu Sang Kuryang berjalan ke arah selatan. Dia menyusuri sebuah sungai. Kemudian Sang Kuryang menemukan gadis sedang mandi di sungai. Karena terpesona oleh kecantikan gadis tersebut, Sang Kuryang berhenti di balik batu dan mengintip gadis tersebut sedang mandi. Dan pada saat itu ada ular yang ingin mematuk gadis tersebut. Kemudian Sang Kuryang melempar ular tersebut hingga mati. Kemudian Sang Kuryang memunculkan diri dan menemui gadis tersebut. Dan gadis tersebut mengatakan, "Terima kasih, wahai pemuda, sudah menolongku." Kemudian gadis tersebut menawarkan Sang Kuryang untuk istirahat dan makan di rumahnya. Ketika sampai di rumahnya, Sang Kuryang berpikir-pikir, sungguh hebat sekali gadis ini, hidup sendirian di hutan, tetapi dia bisa menghindari mara bahaya. Hari pun mulai malam. Sang Kuryang pun izin untuk pergi dari rumah tersebut. Tetapi gadis tersebut mempersilahkan Sang Kuryang untuk tinggal di rumahnya. Pada saat itu, ternyata gadis itu pun menaruh hati kepada Sang Kuryang. Begitu pula sebaliknya, Sang Kuryang juga menyukai gadis tersebut. Hari demi hari pun berlalu. Pada suatu hari, ketika Sang Kuryang dan gadis tersebut sedang berngobrol dengan asik, karena kedekatan kemesraan mereka pun mengobrol dengan asik. Dan kepala Sang Kuryang ditaruh di paha gadis tersebut. Kemudian gadis tersebut pun mencari kutu di kepala Sang Kuryang. Kemudian tak disangka gadis tersebut melihat ada bekas luka dan menanyakan kepada Sang Kuryang, "Kenapa kepalamu ini terluka?" Kemudian Sang Kuryang pun menjawab, "Luka itu tidak akan pernah kulupakan sampai kapanpun." Kemudian gadis itu pun bertanya, "Kenapa?" Sang Kuryang menjawab, "Pada saat itu ketika aku kecil sedang berumur 7 tahun, aku dipukul keras dengan centong oleh ibuku." Gadis tersebut pun terheran-heran dan tidak bisa berkata-kata. Kemudian gadis tersebut segera berdiri dan mengatakan, "Kalau begitu, sudah pasti kau anakku Sang Kuryang." Ucap gadis tersebut yang tak lain adalah Nyi Dayang Sumbi, ibu kandung Sang Kuryang. Karena Nyi Dayang Sumbi adalah keturunan bidadari yang tidak mungkin tua dan wajahnya masih terlihat sangat awet muda. "Jangan mencari-cari alasanlah kau," ucap Sang Kuryang. Nyi Dayang Sumbi pun mencoba untuk mengingatkan dan memberi nasihat bahwa dirinya adalah ibu kandungnya. "Oh Tuhan, oh Dewa, bagaimana ini? Tidak mungkin aku menikah dengan anakku sendiri." Nyi Dayang Sumbi mencoba meminta pertolongan kepada para dewa. Kemudian Nyi Dayang Sumbi mendapatkan petunjuk dari para dewa. "Jikalau kau ingin menikahiku, maka buatkanlah sebuah telaga, maka aku akan menjadi istrimu." Dengan enteng Sang Kuryang menjawab, "Hanya sebuah telaga?" "Iya, hanya sebuah telaga. Namun kau hanya harus membuatnya dalam waktu 1 malam." Dengan enteng Sang Kuryang menjawab, "Hanya sebuah telaga akan kubuatkan dengan kapalnya untuk bulan madu kita nanti." Kemudian Sang Kuryang pun pergi. Sang Kuryang memanggil Raja Jin. Ketika Raja Jin datang, Sang Kuryang menjelaskan dan menyuruh Raja Jin untuk membuat sebuah telaga dan sebuah kapal dalam waktu 1 malam. Dan pada saat itu Dayang Sumbi melihat
batu dan kayu berterbangan membendung telaga tersebut. Dayang Sumbi terkejut dan meminta pertolongan atau petunjuk kepada dewa lagi. Oh dewa, bagaimana ini? Berilah aku petunjuk untuk menggagalkan rencana Sang Kuryang ini. Aku tidak mungkin menikah dengan anak kandungmu sendiri. Dan pada saat kritis itulah dewa memberikan petunjuk kepada Nyi Dayang Sumbi. Nyi Dayang Sumbi tumbuklah lesung dengan kuat. Kemudian Nyi Dayang Sumbi melihat bahwa hampir tengah malam, namun proyek yang diberikan kepada Sang Kuryang akan segera selesai. Tanpa berpikir panjang, Nyi Dayang Sumbi langsung menumbuk lesung dengan kuat. Dengan begitu, para ayam terkejut dan berkokok bersaut-sautan. Di saat itulah para penduduk desa pun bangun dan menumbuk padi, menumbuk lesung dengan kuat. Raja Jin pun terkejut dengan para pengawalnya itu. Raja Jin itu pun memerintahkan kepada para pengawalnya untuk segera kembali ke alamnya. Jika tidak, mereka akan terbakar oleh sinar matahari. Dan ketika proyek hampir selesai, Raja Jin dan para pengawalnya ini kembali ke alamnya. Sang Kuryang merasa sangat kesal dan marah karena belum menyelesaikan pekerjaannya. Kemudian Dayang Sumbi merasa senang karena proyek tersebut gagal. Dan Sang Kuryang pun segera menemui Dayang Sumbi dengan marah, dengan penuh amarah. Sang Kuryang menemui Dayang Sumbi. Kau curang, kau telah menggagalkan rencanaku ini. Sang Kuryang dengan sangat marah menendang perahunya yang telah dibuatnya. Kemudian Sang Kuryang menendang sangat kuat hingga perahu tersebut terbalik dan menjadi sebuah gunung yang terkenal dengan Gunung Tangkuban Perahu. Sekian cerita Sang Kuryang dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.